Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis transaksi UMKM. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Niko Maksinta Sriwaini dengan NIM belakang 1002. Selanjutnya ada Putu Tami Ciptawardi dengan NIM belakang 1116. Lalu ada Made Gelgel Satria Negara dengan NIM belakang 1200. Lalu ada Komang Agus Ekatana Saptaulana dengan NIM belakang 1278. Lalu ada Ayu Gede Kusumasari dengan NIM belakang 1281. Baik, adapun materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai yang pertama, konsep kesatuan usaha, lalu ada elemen dan hubungan antar elemen, yang ketiga ada analisis transaksi berbasis elemen, yang keempat adalah pengakunan, yang kelima adalah analisis transaksi berbasis akun, dan yang terakhir adalah hasil observasi dari kelompok kami. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu konsep kesatuan usaha. Salah satu PABU atau prinsip akuntansi berlaku umum yang berlaku di akuntansi adalah konsep kesatuan usaha atau economic entity concept. Konsep kesatuan usaha memandang UMKM sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya. Berlandaskan konsep kesatuan usaha ini, maka akuntansi menyajikan gambaran tentang UMKM sebagai entitas yang berdiri sendiri, tidak tercampur dengan pemiliknya. Berdasarkan PABU, konsep kesatuan usaha ini, maka semua transaksi yang dicatat oleh akuntan harus dipandang dari sudut pandang UMKM. Dengan demikian, akuntansi menyajikan hasil kinerja, posisi keuangan maupun informasi keuangan lainnya tentang UMKM sebagai entitas yang berdiri sendiri yang terpisah dari pemiliknya. Konsep kesatuan usaha merupakan konsep yang sangat ideal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan digunakannya konsep ini yaitu UMKM akan mengetahui laba operasional usaha yang sebenarnya, disebabkan dana yang didapat murni hasil operasional usahanya tanpa tercampur dengan harta milik pribadi maupun orang lain, tanpa merasa kebingungan lagi apakah harta milik pribadi atau harta milik perusahaan. Baik, selanjutnya ada 6 pihak eksternal yang terkait dengan transaksi yang terjadi di UMKM. Bisa lihat di slide. Sebagai entitas yang berdiri sendiri, UMKM dapat melakukan transaksi dengan berbagai pihak. Bahkan di slide menggambarkan setidaknya ada 6 pihak eksternal yang lazimnya terkait dengan berbagai transaksi yang terjadi di UMKM. Di sini menegaskan bahwa transaksi yang melibatkan setoran dari pemilik hanyalah salah satu jenis transaksi dari banyak transaksi yang dilakukan oleh UMKM. Dana yang disetor pemilik menjadi aset UMKM yang terpisah dari pemiliknya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai elemen dan hubungan antar elemen. Adapun elemen-elemen persamaan akuntansi sudah terdapat pada slide, yaitu aset dan biaya. Aset merupakan jenis penggunaan dana untuk memperoleh berbagai jenis sumber daya, harta, atau aktiva UMKM. Adapun akun yang terdapat dalam elemen aset yaitu kas, bahan habis pakai, gedung, biaya sewa yang dibayar di muka, dan piutang usaha. Yang kedua, ada elemen biaya. Biaya merupakan jenis penggunaan dana untuk menjalankan kegiatan rutin maupun non-rutin UMKM. Adapun akun-akun yang terdapat dalam elemen biaya yaitu biaya listrik, biaya penyusutan, biaya gaji, dan biaya transportasi. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan antar elemen persamaan akuntansi. Seperti yang kita ketahui bahwa penamaan akun adalah hal penting di akuntansi karena nama-nama akun tersebut tercantum dalam laporan keuangan.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan nama-nama akun yang sesuai dengan terminologi di akuntansi. Jadi, berdasarkan persamaan akuntansi, terdapat dua kelompok elemen, yaitu yang pertama, penggunaan dana atau use of fund, yang terdiri dari elemen aset, biaya, dan pengembalian ekuitas yang berada di sisi kiri persamaan akuntansi. Yang kedua, yaitu pemerolehan dana atau source of fund, yang terdiri dari elemen-elemen utang, ekuitas, dan pendapatan yang berada di sisi kanan persamaan akuntansi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai contoh analisis transaksi berbasis elemen. Seperti yang bisa kalian lihat di slide, itu adalah UMKM giat kerja yang dilaksanakan oleh Ibu Amanah. Nah, langsung saja ke transaksinya. Transaksi yang pertama yaitu adalah Ibu Amanah pada tanggal 1 Januari menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai setoran modal ke UMKM giat kerja, di mana elemen yang terlibat yaitu adalah perusahaan dan pemilik modal. Nah, elemen yang akan dipakai yaitu elemen aset dan ekuitas, di mana elemen aset berupa uang tunai akan bertambah senilai 10 juta dan elemen ekuitas berupa modal akan bertambah senilai 10 juta. Nah, selanjutnya yaitu adalah transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu adalah pada tanggal 2 Januari, Ibu Amanah menyerahkan komputer senilai 5 juta untuk kegiatan bisnis UMKM giat kerja sebagai setoran modal. Nah, entitas yang terlibat yaitu adalah perusahaan dan pemilik modal. Elemennya yaitu aset dan ekuitas, di mana elemen aset berupa komputer bertambah senilai 5 juta dan elemen ekuitas berupa modal bertambah senilai 5 juta. Selanjutnya, transaksi yang ketiga yaitu adalah pada tanggal 3 Januari, UMKM giat kerja membeli bahan habis pakai sejumlah 1 juta. Nah, entitas yang terlibat yaitu adalah perusahaan dan rekanan atau pemasok. Nah, elemennya itu adalah elemen aset, di mana elemen aset berupa bahan habis pakai akan bertambah senilai 1 juta dan elemen aset berupa uang tunai akan berkurang senilai 1 juta. Transaksi yang keempat yaitu adalah pada tanggal 4 Januari, UMKM giat kerja membeli peralatan kantor senilai 4 juta secara kredit. Entitas yang terlibat yaitu adalah perusahaan dan rekanan atau pemasok sebagai kreditor, dan elemennya yaitu adalah aset dan utang, di mana elemen aset berupa peralatan kantor akan bertambah senilai 4 juta dan elemen utang berupa utang usaha akan bertambah senilai 4 juta. Selanjutnya, transaksi yang kelima yaitu adalah pada tanggal 15 Januari, UMKM giat kerja melunasi utang senilai 4 juta. Nah, di sini entitas yang terlibat yaitu adalah perusahaan dan rekanan sebagai kreditor. Nah, elemennya yaitu adalah elemen aset dan elemen utang, di mana elemen aset berupa uang tunai akan berkurang senilai 4 juta dan elemen utang berupa utang usaha akan berkurang senilai 4 juta. Nah, selanjutnya transaksi yang ke-6 yaitu adalah pada tanggal 16 Januari, UMKM giat kerja membayar honor karyawan senilai 1.500.000, di mana entitas yang terlibat yaitu adalah perusahaan dan karyawan. Elemennya yaitu adalah elemen aset dan elemen biaya, di mana elemen aset berupa uang tunai berkurang senilai 1.500.000, sedangkan elemen biaya berupa biaya gaji bertambah senilai 1.500.000. Selanjutnya, transaksi yang ketujuh yaitu adalah pada tanggal 17 Januari, UMKM giat kerja menerima tagihan dari PLN bahwa listrik yang harus dibayar yaitu adalah sejumlah 100.000, di mana entitas yang terlibat yaitu adalah perusahaan dan rekanan sebagai kreditor. Elemennya yaitu adalah elemen biaya dan elemen utang, di mana elemen biaya berupa biaya listrik bertambah senilai 100.000 dan elemen utang berupa utang listrik akan bertambah senilai 100.000. Selanjutnya, transaksi yang ke-8 yaitu adalah pada tanggal 18 Januari, UMKM giat kerja memperoleh pendapatan secara kredit senilai 3 juta yang berasal dari penyewaan gudang, yang dimana entitas yang terlibat yaitu adalah perusahaan dan pelanggan atau pembeli, serta elemennya adalah elemen aset dan elemen pendapatan, mana elemen aset berupa piutang usaha bertambah senilai 3 juta dan elemen pendapatan akan bertambah berupa pendapatan sewa gedung bertambah 3 juta. Transaksi yang ke-9 yaitu adalah pada tanggal 19 Januari, UMKM giat kerja menyerahkan uang tunai senilai Rp500.000 ke Ibu Amanah untuk kepentingan pribadi, di mana entitas yang terlibat yaitu adalah perusahaan dan pemilik modal. Elemennya yaitu adalah elemen aset dan elemen pengembalian ekuitas, di mana elemen aset berupa uang tunai berkurang senilai 500.000 dan elemen pengembalian ekuitas berupa pengambilan bertambah senilai 500. Transaksi yang terakhir yaitu transaksi 10, di mana pada tanggal 20 Januari UMKM giat kerja menerima uang tunai yang berasal dari pelunasan transaksi pendapatan kredit
3 juta 18 Januari sebelumnya. Entitas yang terlibat yaitu adalah perusahaan dan debitor atau peminjam. Elemen yang terlibat yaitu adalah elemen aset. Elemen aset berupa uang tunai bertambah senilai 3 juta dan elemen aset berupa piutang usaha berkurang 3 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai contoh analisis transaksi UMKM Giat Kerja yang dijalankan oleh Ibu Amanah. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan ke penyaji selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengakunan. Jadi pengakunan sendiri memiliki arti suatu penyajian informasi yang berbasis dengan persamaan akuntansi, di mana di dalamnya itu terdapat elemen-elemen yang memiliki perbedaan satu sama lain atau bervariasi. Bagian-bagian dari elemen itu adalah yang pertama yaitu akun-akun elemen aset. Nah, berbicara mengenai aset ini memiliki dua jenis, yaitu aset lancar dan juga aset tidak lancar. Aset lancar sendiri memiliki periode kurang dari 1 tahun masa penggunaan, jadi contohnya itu ada kas, lalu ada piutang usaha dan lain sebagainya. Lalu yang aset tidak lancar itu memiliki periode penggunaan itu lebih dari 1 tahun, contohnya bisa gedung, tanah, lalu bangunan, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah aset-aset elemen utang. Nah, berbicara mengenai utang sendiri merupakan dana yang diperoleh dari pinjaman. Utang sendiri bisa dari utang bank, utang usaha, atau utang dagang, utang obligasi, dan utang lain-lainnya. Lalu, yang ketiga ada akun-akun elemen ekuitas. Nah, berbicara mengenai ekuitas itu merupakan sumber dana yang diperoleh. Itu bisa dari modal kita sendiri ataupun bisa berasal dari laba ditahan. Lalu yang keempat adalah akun-akun elemen biaya. Nah, berbicara mengenai biaya ini merupakan suatu pengeluaran yang dikeluarkan pada saat menjalankan operasional UMKM itu sendiri ataupun perusahaan. Nah, biaya itu ada bagian-bagiannya, yaitu biaya listrik, biaya air, biaya telepon, lalu ada biaya sewa dan biaya lain-lainnya. Lalu yang kelima itu adalah aset-aset elemen pendapatan. Tadi ada biaya, sekarang ada pendapatan. Jadi pendapatan itu merupakan pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan atau UMKM pada saat menjalankan operasional usahanya. Nah, pemasukan itu bisa dari pendapatan usaha, penjualan, lalu ada pendapatan sewa, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam itu adalah pengembalian aset. Nah, jadi pengembalian aset di dalam operasional perusahaan itu bisa disebut dengan prive. Jadi ketika kita menjalankan suatu usaha, kadangkala kita juga akan mengambil dana dari usaha kita itu dalam bentuk prive untuk penggunaan secara pribadi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah laba rugi. Nah, laba rugi sendiri itu merupakan suatu aset atau laba rugi sendiri itu merupakan suatu hal di mana kita bisa membedakan laba ataupun rugi dari usaha yang kita jalankan. Dalam pengklasifikasian akun. Nah, di dalam menjalankan usaha kita akan mengklasifikasikan akun-akun itu dalam bentuk-bentuk yang berbeda, yaitu yang pertama ada neraca, lalu ada laba rugi, dan yang terakhir adalah ekuitas. Nah, selanjutnya ada pun akun-akun kontra yang ada pada UMKM atau usaha yang kita jalankan, yaitu yang pertama adalah akun real dan juga akun nominal. Jadi itulah penjelasan mengenai pengakunan, hal-hal yang terkait dengan pengakunan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis transaksi berbasis akun. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa analisis transaksi merupakan tahapan pertama dalam siklus akuntansi. Nah, analisis transaksi berbasis akun ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari terlebih dahulu transaksi yang terjadi, kemudian menentukan pengaruhnya terhadap akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, agar lebih jelas lagi, berikutnya akan saya jelaskan mengenai contoh analisis transaksi berbasis akun. Namun sebelum itu, kalian dapat membuat lembar kerja berupa tabel dengan keterangan yang pertama nomor, tanggal, aset, biaya, pengembalian ekuitas, utang, ekuitas, dan pendapatan. Kita mulai dari transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari, Ibu Amanah menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai setoran modal ke UMKM Giat Kerja. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan itu menentukan elemen yang terlibat. Ada 2 elemen yang terlibat, yaitu elemen aset dan ekuitas. Selanjutnya, akun yang mengalami perubahan itu akun kas pada aset bertambah 10
juta, dan akun modal pada ekuitas bertambah sebesar 10 juta. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 2 Januari, Ibu Amanah menyerahkan komputer seharga 5 juta untuk kegiatan bisnis UMKM giat kerja sebagai setoran modal. Nah, elemen yang terlibat ada dua, yaitu elemen aset dan elemen ekuitas. Akun yang terpengaruh juga ada dua. Yang pertama itu akun peralatan kantor pada elemen aset bertambah sebesar 5 juta, dan akun modal pada elemen ekuitas bertambah sebesar 5 juta. Transaksi selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 3 Januari. UMKM giat kerja membeli barang habis pakai senilai 1 juta dibayar tunai. Nah, untuk transaksi ini aset yang terlibat hanya satu, yaitu aset. Elemen yang terlibat hanya satu, yaitu aset. Dan akun yang terlibat yaitu bahan habis pakai bertambah sebesar 1 juta dan kas berkurang sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Januari, UMKM giat kerja membeli peralatan senilai 4 juta secara kredit. Nah, elemen yang terlibat ada dua, yaitu aset dan elemen utang. Pada aset, peralatan kantor bertambah sebesar 4 juta, dan pada hutang, akun hutang usaha bertambah sebesar 4 juta. Kita lanjut kepada transaksi berikutnya yang terjadi pada tanggal 15 Januari. UMKM giat kerja melunasi hutang usaha senilai 4 juta. Sehingga elemen yang terlibat ada dua, yaitu aset dan hutang. Di mana akun kas berkurang senilai 4 juta dan akun utang usaha juga berkurang sebesar 4 juta. Selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 16 Januari. UMKM giat kerja membayar tunai biaya honorarium karyawan senilai 1.500.000. Nah, untuk transaksi ini aset elemen yang terlibat itu ada dua, yaitu aset dan elemen biaya. Akun kas pada elemen aset itu berkurang sejumlah 1.500.000 dan biaya gaji bertambah sebesar 1.500.000. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, terjadi pada tanggal 17 Januari. UMKM giat kerja menerima tagihan dari PLN yang menyebutkan bahwa listrik yang harus dibayar adalah 100.000. Nah, untuk transaksi ini, elemen yang terlibat ada dua, yaitu biaya listrik, yaitu elemen biaya dan elemen utang. Akun yang terlibat ada dua juga, yaitu biaya listrik sebesar 100 dan utang listrik berkurang 100. Kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya, yaitu terjadi pada tanggal 18 Januari. UMKM giat kerja memperoleh pendapatan secara kredit sebesar 3 juta yang berasal dari penyewaan gedung. Nah, untuk transaksi ini elemen yang terlibat ada dua, yaitu aset dan pendapatan. Nah, untuk aset, piutang usaha bertambah sebesar 3 juta dan pendapatan bertambah sebesar 3 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 19 Januari. UMKM giat kerja menyerahkan uang tunai sebesar 500.000 ke Ibu Amanah sebagai pemilik untuk digunakan kepentingan pribadi. Nah, untuk transaksi ini, elemen yang terlibat ada dua, yaitu aset dan pengembalian ekuitas. Aset berupa kas berkurang 500 dan pribadi berupa uang tunai bertambah sebesar 500.000. Nah, transaksi yang terakhir terjadi pada tanggal 20 Januari. UMKM giat kerja memperoleh uang tunai dari pelunasan atas transaksi pendapatan kredit sebesar 3 juta pada tanggal 8 Januari. Sehingga pencatatannya, elemen yang terlibat itu aset. Kas bertambah sebesar 3 juta dan piutang usaha berkurang sebesar 3 juta. Nah, hasil observasi pada salah satu UMKM yang ada di Singaraja, yaitu UD Puspamoyo. UD Puspamoyo merupakan usaha dagang yang bergerak dalam bidang konstruksi, khususnya mebel dan kayu kelapa. Nah, UD Puspamoyo ini berlokasi di Jalan Raya Seririt,
Singaraja, Anturan, Kecamatan Buleleng. Pemilik dari usaha ini adalah Heketut Suine. Nah, setelah melakukan wawancara dan observasi, kami menemukan bahwa struktur organisasi dari UD Puspamoyo ini masih sederhana, di mana hanya terdiri dari pemilik usaha dan bawahan berupa staf keuangan dan staf gudang. Selanjutnya, penjualan dilakukan dengan sistem order, di mana konsumen akan datang ke toko, kemudian melakukan pemesanan, kemudian akan diolah oleh pemilik atau staf dari UD Puspamoyo ini. Setelah itu diproduksikan barang pesanannya, kemudian akan diantar beberapa hari setelah pemesanan. Nah, di UD Puspamoyo belum menggunakan standar akuntansi dalam pencatatannya. Ini karena kami belum menemukan adanya jurnal umum pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi seperti ditemukannya jurnal umum, jurnal khusus, neraca, dan laporan keuangan. Di sini sifat pencatatannya itu masih bersifat sederhana, di mana hanya terdapat beberapa elemen saja yang digunakan berupa elemen penjualan, elemen biaya, dan laba. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pencatatan akuntansinya masih manual atau masih menggunakan buku atau kertas sehingga masih mudah tercecer. Nah, berikut ini akan saya jelaskan mengenai penjualan yang terjadi pada UD Puspamoyo. Nah, di sini kami mengalami sedikit kendala di mana karena adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan omset dari UD Puspamoyo itu menurun, sehingga UD Puspamoyo memutuskan tidak melakukan pencatatan secara rutin, sehingga kami tidak menemukan data transaksi yang valid untuk penjualan. Nah, ini merupakan data transaksi bulan April tahun 2019 sebelum terjadinya COVID-19. Nah, dari transaksi penjualan yang ada di gambar tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan yang didapatkan oleh UD Puspamoyo sebelum terjadi COVID-19 ini selama 1 bulan itu sebesar 22.855.600. Nah, penjualan terbanyak yang terjadi di UD Puspamoyo ini berupa kayu kelapa dengan panjang 4 meter sebanyak 160 balok dengan harga sebesar 12.160.000. Berdasarkan atas hasil observasi tersebut, saran yang dapat kami berikan kepada UD Puspamoyo yang pertama yaitu membentuk struktur organisasi yang lebih terorganisir atau lebih kompleks sehingga pembagian tugas kepada bawahan itu lebih terstruktur dan pemilik usaha juga dapat mengawasi bawahannya dengan lebih teliti. Selain itu, UD Puspamoyo juga harus menerapkan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi UMKM, di mana UD Puspamoyo juga perlu melakukan pencatatan sehingga perlu membuat penjurnalan atau pembukuan seperti buku besar, penjurnal umum, dan neraca sehingga dapat membuat laporan keuangan yang lebih detail lagi sehingga laba yang ingin diketahui baik itu laba kotor, laba bersih bisa diketahui lebih jelas lagi. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan dan pencatatan transaksi yang lebih kompleks ini dapat memberikan keuntungan bagi para pemilik, di mana pemilik dapat mengontrol keuangan dengan baik sehingga mengendalikan keuangan dengan baik sehingga tidak terjadi kecurangan nantinya berupa pencurian atau manipulasi data. Yang ketiga yaitu UD Puspamoyo sudah harus menyiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, di mana pada era ini setiap UMKM sudah harus melakukan pencatatan berbasis elektronik atau berbasis online seperti menggunakan aplikasi atau komputer.